Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Rofiatul Malviro dengan NIM 202011110023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK 4, yaitu nomor 1A, B, dan C. Yang pertama, saya akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu dalam agama Islam, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berisi perintah serta kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu. Perintah ini dilakukan karena dengan menuntut ilmu, seseorang dapat memperluas wawasan tentang pengetahuan. Melalui menuntut ilmu, seseorang akan diakui oleh lingkungan sekitar dan terjauh dari kebodohan. Seorang manusia harus menuntut ilmu demi kelangsungan hidup yang baik, kehidupan yang baik. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi atau banyak akan cenderung dapat beradaptasi di segala lingkungan dan kondisi. Ia juga tidak mudah dibohongi atau terjerumus ke dalam jalan yang salah. Melalui ilmu, seseorang dapat lolos dari sifat-sifat buruk atau sifat yang menzalimi dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki ilmu atau berilmu harus juga beriman agar dapat menyebar atau menyalurkan ilmu-ilmu yang bersifat baik kepada lingkungan sekitar. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari 1B. Mempelajari ilmu hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim ataupun muslimah. Mengamalkan juga harus dilakukan karena ilmu yang tidak diamalkan adalah ibarat pohon yang tanpa buah. Ilmu yang sudah dipelajari akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Setelah mengamalkan, disempurnakan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tujuannya agar dapat membedakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan karena ilmu hakikatnya adalah kebenaran. Nah, jadi dari sini sudah jelas bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban, baik dari muslim maupun muslimah. Tanpa ilmu, kita tidak bisa melakukan apapun. Menuntut ilmu tidak hanya mempelajari saja, namun kita harus mengamalkan dan mengajarkan sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan 1C. Allah menjadikan mereka, para ulama, sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat dalam masalah kesaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah ahli waris Nabi, karena itu ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah menyampaikan ajaran kitab suci secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko. Yang kedua, menjelaskan kandungan kitab suci. Yang ketiga, membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya. Dan yang terakhir, memberi putusan atas problem yang terjadi di masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyiratun Suratul Fatmawati dengan NIM 202011110012. Di sini saya akan menjawab nomor 2A, yakni mengapa pendidikan sangat penting. Pendidikan sangat penting karena dari pendidikan kita bisa menjadi orang yang berilmu. Sudah dijelaskan dalam Islam bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, berikutnya nomor 2B. Jawaban saya adalah pendidikan dan pembentukan karakter jelas memiliki hubungan yang sangat kuat. Mengapa? Karena pendidikan itu sama dengan mencari ilmu. Orang yang berilmu pasti memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, anak bangsa harus memiliki pendidikan yang layak dan maksimal. Seperti itu. Dan berikutnya saya akan menjawab 3B, yakni
Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tahu bahwa pendidikan sangat penting dalam Islam, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah, dan setelah itu baru beliau mendirikan Ortom Muhammadiyah. Jadi di sini saya akan menjawab 3B, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita bahwa ada gerakan reformasi, pembaharuan. Pembaharuan di sini adalah pembaharuan dari segi karakter. Nah, dulu kan ada penyakit TBC, Tahyul Bid'ah Khurafat. Nah, itu pada zaman kebodohan. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita bahwa bangsa Indonesia atau Islam ini ingin mengajarkan bahwa Islam itu secara modern. Jadi gerakannya ini secara modern dengan syariat Islam yang benar, seperti itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita bahwa pendidikan di Indonesia ini pendidikan Islam yang mengajarkan untuk ke jalan yang benar, seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Wada, nomor NIM berhiji dari belakang 02. Di sini saya akan membacakan soal dan menjawab pertanyaan UTS AIK 4, nomor 4AB dan 5AB. Di sini yang pertama 4AB. Lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, mulai dari TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA atau SMK aliyah, dan perguruan tinggi. Nah, yang A, jelaskan maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah terkait dengan mata pelajaran Ismubah, Al-Islam, Kemuhammadiyahan Bahasa Arab, atau di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada IK, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan. Jadi di sini yang A adalah jadi kawasan pendidikan Muhammadiyah ini diantaranya terdiri dari keislaman, kebangsaan, keutuhan, dan kebersamaan. Keunggulan merupakan kesatuan integral yang patut dikembangkan di setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah. Mengapa keislaman ditempatkan dalam urutan pertama? Sebab sejauh ini salah satu ciri pendidikan Muhammadiyah yang paling menonjol adalah bidang agama Islam. Lewat dunia pendidikan, Muhammadiyah memasuki misi pencerahan kepada masyarakat umum. Dengan karakter demikian, maka lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ini tidak ada yang tidak mengajarkan butir-butir pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab, Ismubah. Jadi, pelajaran ini merupakan tulang punggung persyarikatan dalam rangka menyampaikan dakwah kemuhammadiyahan. Kaderisasi Muhammadiyah ini secara inherent berada dalam mata pelajaran Ismubah tersebut. Dalam pelajaran ini terdapat muatan yang bersifat ideologis, seperti yang terkandung dalam kemuhammadiyahan misalnya. Pelajaran Ismubah yang diajarkan pada peserta didik ini dalam masa dini adalah satu hal yang sangat tepat, sebab melalui mata pelajaran tersebut, para peserta didik dapat mengetahui risalah Islam dan dinamika gerakan Muhammadiyah dalam panggung sejarah nasional, seperti itu. Sekarang yang B, soal dari B, apa kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Kontribusi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia ini menurut saya sangat banyak sekali, karena yang diciptakan Muhammadiyah yaitu pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Nah, untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah, membangun pendidikan informal, non-formal, dan lain sebagainya, seperti itu. Serta didik ini dalam masa dini adalah satu hal yang sangat tepat, sebab melalui mata pelajaran tersebut, para peserta didik dapat mengetahui risalah Islam dan dinamika gerakan Muhammadiyah dalam panggung sejarah nasional, seperti itu. Sekarang yang B, soal dari B, apa kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Kontribusi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia ini menurut saya sangat banyak sekali, karena yang diciptakan Muhammadiyah yaitu pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Nah, untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah, membangun pendidikan informal, non-formal, dan lain sebagainya. Yang kelima, soal yang kelima adalah persoalan mendasar yang menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam di era Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah, antara lain tentang era digitalisasi dan kualitasi tentang tenaga pendidik. Yang A, apa yang dimaksud era digitalisasi dunia pendidikan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A. Jadi, pendidikan di era digital ini merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Nah, dengan berkembangnya pendidikan di era digital ini, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan cepat dan sangat mudah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membacakan soal nomor
nomor 5 yang B. Menurut saudara, bagaimana solusi dalam mengantisipasi tantangan era digitalisasi dunia pendidikan dan persoalan kualitas tenaga pendidik? Jadi menurut saya dalam mengantisipasi tantangan era digitalisasi dunia pendidikan ini dan persoalan kualitas tenaga pendidik ini, menurut saya sebagai tenaga pendidik kita wajib harus pintar memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Sekarang itu dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi itu sangatlah pesat gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola teknologi tersebut agar menjadi bahan ajar yang gampang dimengerti oleh peserta didik seperti itu. Apalagi kita guru, jadi ya kita harus pintar-pintar memanfaatkan fasilitas itu tadi. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.